Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyatul Nadia dengan NIM 1904212. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pengembangan organisasi pada pertemuan 14. Di video ini, saya akan menjelaskan strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi yang meliputi rancang bangun pekerjaan, tim kerja yang mandiri, gugus kendali mutu, dan mutu hidup kekaryaan. Yang pertama, rancang bangun pekerjaan. Rancang pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam perusahaan. Secara umum, rancang pekerjaan yang baik dan tepat akan menghasilkan pada tingkat efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kepuasan yang tinggi. Sebaliknya, jika rancangan pekerjaan ini kurang baik, maka akan berakibat fatal pada organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, dalam rancang pekerjaan, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, rancangan harus mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan. Yang kedua, mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal. Kemudian yang terakhir adalah para pelaksana harus mampu berperan sebagai umpan balik atau feedback. Selanjutnya, mengenai tim kerja yang mandiri. Suatu pendekatan baru dalam pengelolaan aktivitas kerja yang tidak mengandalkan penyelia atau supervisor atau manajemen untuk membuat segala keputusan adalah tim kerja mandiri. Tim kerja mandiri berbeda dengan kelompok kerja tradisional, karena tim kerja mandiri memanfaatkan bakat, keahlian, kemampuan, ide, dan pengalaman dari semua anggota tim secara penuh. Kemudian, dalam kelompok kerja tradisional, para anggotanya seringkali tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide mereka, karena biasanya manajemenlah yang membuat keputusan, walaupun anggota tahu lebih banyak tentang bagaimana cara melakukan suatu pekerjaan dengan lebih baik. Manfaat tim kerja mandiri bagi organisasi ada 4. Yang pertama, meningkatnya komitmen karyawan terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua, meningkatnya produktivitas tim kerja. Yang ketiga, lebih fleksibel dalam operasional kerja. Serta yang terakhir adalah meningkatkan rasa tanggung jawab. Namun, pada tim kerja mandiri ini juga memiliki tantangan. Tantangan dalam perjalanan menuju tim kerja mandiri ini ada 7, yaitu keengganan untuk berubah, penghindaran dari peran koordinator tim, rasa takut disalahkan, keahlian dan kemampuan yang terbatas, pembagian keuntungan, mengatasi masalah kedisiplinan, dan rasa takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Materi ketiga yaitu mengenai gugus kendali mutu atau GKM. Gugus kendali mutu atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Quality Control Circle atau QCC adalah suatu kegiatan di mana sekelompok karyawan yang bekerja sama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu atau kualitas dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis, dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dengan menggunakan alat-alat pengendalian mutu atau QC tools. Anggota gugus kendali mutu pada umumnya adalah karyawan yang bekerja pada unit yang sama dengan jumlah anggota gugus kendali mutu yang ideal sekitar 7-8 orang yang masing-masing terdiri dari fasilitator, pemimpin tim atau tim leader, dan anggota. Pembentukan gugus kendali mutu ini harus mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen dan melaporkan tujuan gugus kendali mutu serta rencana tindakan pemecahan masalah yang akan diterapkan kepada manajemen perusahaan. Keputusan dan penerapan rencana tindakan pemecahan masalah tersebut harus mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh dari pihak manajemen. Kemudian, tujuan dari gugus kendali mutu ini adalah untuk membahas permasalahan yang terjadi di perusahaan dan memberikan rekomendasi solusi-solusi terhadap pemecahan masalah tersebut kepada pihak manajemen. Masalah-masalah yang dibahas adalah masalah yang berkaitan dengan pekerjaan seperti produk, biaya, waktu, persediaan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Melalui gugus kendali mutu, perusahaan juga dapat memotivasi karyawan, meningkatkan kemampuan karyawan dalam pemecahan masalah, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta menanamkan kesadaran karyawan tentang pentingnya pencegahan masalah. Materi terakhir adalah mutu hidup kekaryaan.
Salah satu upaya dalam dunia kekaryaan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang terasa diabaikan ialah dengan penerapan teknik peningkatan mutu hidup kekaryaan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Quality of Work Life atau disingkat QWL. Penekanan pelaksanaan program QWL diletakkan pada para karyawan tingkat rendah, yaitu mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional. Meskipun sebagai konsep, ia merupakan suatu program yang mencakup semua lapisan orang dalam organisasi. Karena itulah, quality of work life sering dipandang sebagai kegiatan pengembangan organisasi yang berlangsung pada lapisan bawah organisasi. Para ahli mengemukakan 8 kategori sebagai kerangka untuk melakukan analisis tentang mutu hidup berkarya, yaitu yang pertama imbalan yang memadai dan adil, kemudian kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan sehat, kemudian adanya kesempatan untuk segera menggunakan dan mengembangkan kemampuan, yang keempat kesempatan berkembang dan keamanan berkarya di masa depan, yang kelima integrasi sosial dalam lingkungan kerja, yang keenam ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif, yang ketujuh keseimbangan antara kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi, serta yang terakhir relevansi sosial kehidupan kekaryaan. Baiklah, sekian pemaparan tugas pertemuan 14 oleh saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.